tanduru ila man asfala minkum, lihatlah pada orang yang lebih rendah dalam hal duniawi, bukan hal agama ya. Kalau dalam hal beragama justru kita diminta untuk melihat orang yang lebih tinggi. Dalam urusan ketaatan kepada Allah justru kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Tapi urusan duniawi, lihatlah man asfala minkum, yang lebih rendah. Ya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan engkau melihat pada orang yang lebih tinggi dari hal duniawi dari kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Ya. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini. Kita dihimpun kembali, diperjumpakan di dalam majelis kita ini. Tentu semua itu karena rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah yang ke-48 dari bab sulasi. Sebagaimana biasa, saya bacakan dulu kitabnya, lalu kemudian kita eksplorasi poin per poin kandungan dari nasihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal arba'un. Dan makalah atau nasihat yang ke-48. An Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Dari Wahab, putranya Pak Munabbih, gitu ya. Jadi bin Munabbih berarti putranya Pak Munabbih al-Yamani, ya, kunyanya dari Yaman, disandarkan pada daerah asalnya yakni Yaman, maka kemudian menjadi al-Yamani. Kalau kita orang Malang berarti al-Malanji, karena orang Arab nggak bisa menyebut begitu ya. Malangi nggak bisa, Malanji. Radhiyallahu anhu, di mana beliau mengutip ya, maktubun fit Taurat. Makalah ini tertulis atau tertera di dalam kitab Taurat, gitu ya. Maktubun fit Taurat. Jadi beliau mengatakan ini merupakan salah satu teks yang tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa bunyinya? Al-harisu faqirun. Ya. Al-haris pakai shot ya, bukan pakai sin, karena beda. Kalau haris pakai sin itu artinya ya penjaga, ya. Tapi kalau shot artinya adalah ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi. Al-harisu faqirun ay at-talibu li syai'in bijtihadin fi isabatihi, yaitu orang yang menuntut, mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, fi isabatihi, di dalam memperolehnya. Jadi sungguh-sungguh di dalam memperoleh sesuatu itu disebut dengan haris. Tapi dalam konteks ini adalah
haris di sini konteksnya adalah dalam hal mencari harta, kekayaan, dunia, gitu ya. Ya. Maka bisa dimaknai di sini adalah haris di sini artinya ketamakan, kerakusan, gitu ya. Jadi al-haris orang yang rakus, orang yang tamak, ya. Itu fakirun, ai fakidun lima yahtaju ilaihi, selalu melarat, selalu fakir. Kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan, fakidun lima yahtaju ilaihi, selalu kehilangan. Ya, fakid, fakoda itu artinya hilang. Fakidun itu orangnya. Jadi orang yang rakus, kemaruk, tamak dalam mencari dunia itu selalu zombie, selalu tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Lima yahtaju ilaihi, apa yang ia butuhkan. Wa in kana malikat dunia, walaupun si rakus ini adalah malik, pemilik dunia ini. Ya, suge searat-arat, tapi nek dia kemaruk, nggak pernah dia puas dengan apa yang dia miliki, maka ibaratnya dia orang melarat. Aima bainas sama'i wal ardi, walaupun dia memiliki apapun yang ada di antara langit dan bumi, minal amti'ah, semisal barang-barang materi yang amti'ah, mata yang bisa dia nikmati, gitu ya, yang memiliki kenikmatan di dalamnya, wal jawahir, dan intan, permata, logam mulia, walaupun dia sesungguhnya secara hak milik dia mempunyai itu semua, tetapi kalau sifatnya rakus, kemaruk, maka dia fakidun lima yahtaju ilaihi, maka tetap saja dia fakir, dia miskin, dia tidak memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Nah, ini ibaratnya dunia ini miliknya satu-satunya, yang lain itu pinjem. Tapi kalau dia rakus, tetap saja serasa dia fakir, dia tidak punya apa-apa. Lalu kemudian poin yang kedua, wal muti'u lillahi, dan orang yang taat. Ya, muti itu bentuk fa'il dari apa ayuti'u. Ya, taat. Subjeknya, fa'ilnya namanya muti. Ada namanya bu muti'ah, itu berarti dari kata muti. Ya, ya, muti'ah bela, gitu ya. Mungkin dari kata muti'ah billah, gitu ya. Muti'ah billah. Orang yang taat kepada, perempuan yang taat kepada Allah. Nah ini wal muti'u lillahi ta'ala, dan orang yang taat kepada Allah ta'ala, muta'un linnasi, itu akan selalu didengar, ditaati perintahnya, disegani, punya karisma, punya wibawa di hadapan manusia. Wa in kana, walaupun dia, yakni al-muti, orang yang taat tadi, memlukan seorang budak, ai abdan linnasi, dia budak bagi manusia. Jadi walaupun dia seorang budak, tapi hari ini tentu tidak ada perbudakan, gitu ya. Walaupun dia budak, tapi kalau dia taat kepada Allah, maka setiap katanya akan ditaati, didengarkan, disegani. Kira-kira sekarang masih begitu nggak Bapak Ibu? Angel saya. Saya ini didengar adalah orang yang punya harta, punya kuasa, walaupun taatnya sundul langit kepada Allah, nih kak duwe dunia ya disepe lagi opo mas lunggonang guri kono gitu. Tapi nek suke, wah monggo Pak, monggo disumonggo ake. Padahal aslinya kalau kita tahu inti dari kehidupan, justru seharusnya kita menyegani atau kita patuhi ucapan orang yang seperti ini, walaupun dia tidak memiliki apapun, melarat dan sebagainya. Nah ini, mungkin standar sekarang ini ya. Sehingga justru kita ini segan pada orang yang kaitannya dengan dunia, walaupun bisa jadi dia tidak
muti'un lillah. Dia bukan orang yang taat kepada Allah. Nah ini. Lalu kemudian poin yang ketiga yang termaktub di dalam Taurat ini, wal qani, orang yang qana. Qani itu subjek, ya. Ya. Perilakunya namanya qana. Orang yang qana, Imam Nawawi memberikan definisi yang sangat sederhana. Siapakah orang yang qana itu? Ai as-sakinul qalbi. Orang yang hatinya damai, tenang, sakin, ya. Sakan itu artinya rumah atau asrama, itu artinya sakan, ya. Orang yang namanya sakin, orang yang menempati. Karena apa? Karena rumah itu memberikan ketenangan, gitu ya. Ketika kita bekerja dengan penuh dinamika seperti itu, lalu kita pulang ke rumah, itu ada ketenangan dari segala hiruk pikuk kehidupan yang barusan kita alami. Nah, maka rumah itu dengan penuh, ya, ketenangan itu sebenarnya rumahnya atau kondisi rumahnya. Omae jan uapik, tapi nih kondisi kehidupan keluarganya kacau balau, kira-kira tambah tenang atau enggak? Nah ini. Maka dalam bahasa Inggris itu ada house, ada home, gitu ya. Nah kalau house itu artinya rumah dalam bentuk fisik, gitu. Tapi kalau home, ya, rumah dalam wujud keluarga, kondisi, gitu. Nah ini, ya. Nah ini. Maka rumah itu disebut dengan sakan, gitu ya. Orang yang menetap di dalamnya dengan penuh ketenangan, ya, artinya sebelumnya itu bergejolak menjadi sakan, menjadi sakinah, tenang, damai, gitu ya. Nah, itu orangnya namanya sakinah. Maka al-qani diberikan definisi oleh Imam Nawawi, as-sakinul qalbi, orang yang memiliki kedamaian hati, ketenangan hati, indah adamil maklufat, dikala, ya, tidak adanya, hilangnya al-maklufat. Al-maklufat itu sesuatu yang biasanya ada, gitu. Nah, kate mangan, pengen mangan nasi padang, ono duite sing cukup, ya cukup, ya. Biasanya ada, ya. Mau tidur kasurnya ada, apapun ada. Tapi ketika semua itu tiba-tiba tidak ada, tapi hati kita tetap damai, tentrem, tenang, nah itu qani. Itu orang yang memiliki qana'ah menurut Imam Nawawi. Tidak cukup di situ, waradi, dan dia legowo bikismatillahi ta'ala, dengan setiap ketetapan yang Allah gariskan di dalam kehidupannya. Itu orang yang qani, orang yang qana'ah. Jadi hatinya tenang, dikalah, ya, tidak ada yang sesuatu yang biasanya ada, cemepak di dalam hidupnya, tiba-tiba nggak ada, dia tetap santai, biasa saja, nggak merasa kehilangan. Biasa ya ono bojone nyepaki panganane, tiba-tiba bojone gak ono, biasa. Karena daya tipe suami yang begitu ya, apa saja itu harus dicepaki oleh istrinya, begitu ya. Rasa kalau nggak ada istri, wah, nggak bisa tenang hidupnya, karena biasanya sudah cemepak, begitu ya. Nah, makanya ketika ditinggal, mohon maaf, meninggal istrinya, biasanya lelaki seperti ini cepat rapi nih. Nangisnya itu kenceng, gitu ya. Nah, wis niteni soalnya, nangisnya bau wanter, pasti cepat rapi nih. Soalnya dia tidak bisa hidup mandiri, kecuali harus bergantung kepada istrinya. Ini tiba-tiba istrinya nggak ada, gitu, tapi hatinya tetap tenang. Oh, berarti nggak cinta dong, ceritanya kalau itu, gitu ya. Ya, jadi as-sakinul qalbi inda adamil ma'lufat. Hatinya tenang, tentrem, tetap damai, biasa saja, walaupun barang-barang yang biasanya ada saat itu tidak ada, dan dia legowo. Hatinya ridho dengan segala ketetapan yang Allah gariskan dalam kehidupannya.
Ditetapkan miskin, ya legowo. Ditetapkan sugih, ya legowo. Biasa aja, sugih nggak membuat dia sombong, miskin tidak membuat dia putus asa. Karena ridhonya, legowonya terhadap apapun yang Allah ujikan di dalam kehidupan ini. Nah itu qani dalam definisi Imam Nawawi. Nah, wal qani'u ghaniyun. Ya, orang yang memiliki qanaah dengan kategori seperti tadi itu ghani. Ghani itu dalam arti literal bahasa kita kaya. Artinya adalah berkecukupan. Karena konsep kaya di dalam Islam itu tidak sekedar dia memiliki banyak harta yang berlimpah gitu ya. Tidak. Tetapi ghani lebih identik dengan berkecukupan. Karena apa? Karena faktanya, ya, fun fact-nya itu, gitu, kalau sekarang mengatakan, banyak orang yang sesungguhnya secara kepemilikan, dia punya segalanya. Tapi selalu hatinya tidak merasa cukup. Maka kekayaan di dalam Islam itu identik dengan berkecukupan. Maka orang mungkin dia tidak punya banyak harta benda, tetapi hatinya selalu merasa cukup. Itu artinya orang yang kaya. Rasulullah mengatakan sebagai ghinan nafas, kekayaan hati. Nah, ini kan banyak juga ya ditemukan begitu ya. Di antara kita mungkin ada orang yang sesungguhnya dia nggak punya rumah juga biasa saja, tapi merasa cukup. Ya, kita bisa melihat misalnya seperti Pak Air Fahrudin. Ya, ya. Konon katanya berjualan bensin di depan rumahnya. Tapi setiap kemana-mana diundang oleh orang Muhammadiyah, ranting, cabang, dikasih amplop begitu ya. Ya, amplopnya dibuka, isinya diberikan kepada Muhammadiyah kembali. Ya, yang seperti pernah diceritakan oleh Pak Imam Suprayogo, bagaimana ketika beliau, pernah saya ceritakan di sini ya, menjadi warek 1 UMM dulu, undang Pak R. Fahrudin, ya, sudah diberitahu nanti naik pesawat, ya, Pak Yai gitu ya, terus dicepai tiket, uang untuk tiket pesawat. Ternyata beliau naik kereta begitu. Nah, tapi tetap UMM memberikan transport, ya, pesawat. Gitu. Beliau lihat kok berlebih begitu ya. Nah, dikembalikan ke UMM pasti akan ditolak. Maka beliau kemudian menerbitkan buku dengan biaya tadi itu, kelebihan transport perjalanan menuju ke Malang tadi itu. Dan di bukunya ditulis bahwa buku ini dicetak, diterbitkan atas biaya kelebihan dari transportasi dari UMM, dan bukunya dikembalikan kepada UMM. Nah, ini kira-kira masih ada nggak orang begitu? Itu kaya, merasa berkecukupan. Jadi konsep kaya itu bukan ya memiliki banyak hal gitu ya, tapi hatinya tidak merasa cukup. Tetapi ghinan nafas, hatinya serasa berkecukupan terus, walaupun sesungguhnya dia mungkin ya, ditimbang dari standar duniawi tidak memiliki itu semuanya. Nah ini. Wal qani'u, dan orang yang qana'a itu ghaniyun, itu kaya, berkecukupan. Wa in kana ja'ian, walaupun dialah lapar, sering laparnya daripada kenyangnya. Tapi kalau dia qana'a, maka dia biasa aja, nyantai aja. Nah, ini berkecukupan. Nah, di akhir teks ini Imam Nawawi memberikan permisalan satu cerita yang mungkin pernah saya ceritakan dulu. Waharabat imra'atun asiratun min biladil kufri. Ya. Dan telah lari, ya, kabur, harobah. Ya, harubu itu artinya kabur. Imra'atun, seorang perempuan, asiratun, yang ditawan, tawanan. Jadi perempuan muslimah, dia jadi tawanan min biladil kufri, di dalam negeri yang kufur, lalu punya kesempatan dia kabur. Perempuan ini kabur. Wa masyad mi'atai farsah,
dan dia berjalan sepanjang 200 farsakh. Satu farsakh itu 16 mil. Ya, coba perempuan tawanan yang dia hidup di penjara, pasti serba kekurangan, tidak punya kekuatan berlebih, dia kabur dari negeri kafir itu dengan terus berjalan sampai modal ini mampu berjalan sepanjang 2000 km. Coba berarti anyar ke Panarukan lebih 2 kali lipat. Ya. Lam takul syai'an, dan dia tidak makan sesuatu apapun. Kira-kira musmakul ini tidak masuk akal gitu. Tapi ini Imam Nawawi memberikan cerita, masa beliau berbohong? Ya, dan beliau mungkin mengutip juga ya dari kutipan cerita yang lain mungkin ya. Lam takul syai'an, dia tidak makan sesuatu sampai kemudian keluar dari negeri kafir itu ambruk dia. Fasu'ilat, lalu kemudian ditanya, kaifa ya kuiti alal masyi bila aklin, bagaimana kamu perempuan kok mampu berjalan bila aklin, sepanjang itu tanpa makan? Faqalat, lalu kemudian perempuan ini menjawab, kullama ju'tu, setiap aku lapar, qara'tu qul huwallahu ahad salasa marratin fa asbah. Setiap aku lapar, maka aku melafadzkan, membaca surat Al-Ikhlas sepanjang 3 kali, ya, fa asbah, maka aku kemudian merasa kenyang. Mau coba ibu-ibu? Ini artinya kalau dia memiliki keyakinan itu seperti ini. Nah, tapi kadang-kadang kita hari ini tidak punya keyakinan sebesar ini, begitu ya. Dan orang yang qanaah itu seperti itu. Ridho dengan segala ketetapan Allah itu membuat kuat. Ya. Namun nyatanya kita belum sampai sebesar itu. Ya, qanaah kita, ketenangan batin kita akan adanya Allah, keridhaan kita, legowo kita, sehingga kita nggak mampu. Baru berjalan dikit saja sudah ngeluh gitu ya. Nah, ini 200 farsakh, coba, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makalah yang ke-48 ya. Ya, disebutkan oleh Wahab bin Munabbih Al-Yamani ya, dan itu maktubun fit Taurat, ya, tertulis di dalam kitab Taurat. Al-harisu fakirun, orang yang rakus, tamak gitu ya. Ya. Kemaruk itu fakirun, tetap saja fakir, melarat, miskin, wa in kana malikat dunya, walaupun dia pemilik dunia dan seisinya. Sugih brono gitu ya, wis opo ae punyanya, yang lain kontrak begitu ya, minjem, tetap saja dia fakir, melarat ya, kalau dia rakus begitu ya, karena dia rakus. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas, dan orang yang taat kepada Allah itu akan ditaati, disegani, didengar suaranya. Wa in kana mamlukan, walaupun dia seorang budak. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian, dan orang yang qanaah itu kaya, berkecukupan ya, wa in kana ja'ian, walaupun lapar. Nah, mari coba kita eksplorasi Bapak Ibu. 3 poin ini sesungguhnya bicara lagi-lagi tentang manajemen qalbu ya. Tentang peranata diri kita, bagaimana kita memanage diri. Dan kebanyakan memang makalah yang kita baca di dalam kitab Nashihul Ibad ini memang bicara tentang bagaimana kita mengolah, memanage diri kita. Karena itu yang membedakan antar kita di situ. Ya. Kondisi di luar kita, ya, atau faktor eksternal berupa kondisi di luar kita bisa jadi sama, gitu ya. Ya. Dan bisa jadi berubah-ubah. Ya. Tetapi yang menentukan bagaimana kita kemudian menyikapi itu adalah peranata diri kita. Apa yang kemudian AAG menyebutnya sebagai MQ, gitu ya, manajemen qalbu itu. Ya.
Bagaimana lagunya Pak? Jagalah hati. Nah itu. Sehingga kita ini sesungguhnya ya mengajarkan kepada kita tentang psikologi ya jiwa kita tadi itu. Bagaimana kita menata diri kita. Nah, itu ya. Nah, karena sikap tindak tanduk yang keluar dari diri kita itu sangat bergantung bagaimana peranata diri kita. Bagaimana kita memanage diri kita. Dan walaupun sesama muslim mungkin diajari hal yang sama, tapi kok perilakunya beda, itu juga bergantung pada cara dia membaca dan memperlakukan faktor eksternal itu. Kita punya tauhid, ya, keyakinan akan Allah itu esa, bahwa hidup ini semuanya Allah yang menentukan, gitu ya. Nah itu keyakinan, akidah kita. Itu juga memberikan pengaruh kepada bagaimana kita memanage diri kita. Seperti tadi, qanaah, legowo, bahwa semua itu adalah Allah yang menentukan, kismah menggariskannya dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini itu. Maka kemudian keluarnya adalah perempuan tadi. Kuat, walaupun berjalan 200 warsa. Tapi di sisi yang lain kok ada juga muslimah atau muslim yang tidak kuat seperti kita misalnya. Itu berarti peranata diri kita kurang oke. Nah, jadi kitab ini memang mengajarkan kepada kita hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana kita menata diri kita, memanage hati, memanage kehidupan kita, mulai dari cara baca kita terhadap keadaan. Dan cara baca itu dipengaruhi oleh keyakinan, akidah, dan syariat yang kita miliki, yaitu syariat Islam. Nah, tamak, rakus, ya, itu artinya adalah keinginan yang berlebih untuk memiliki sesuatu, terutama yang terkait dengan dunia ini. Gitu ya. Ya, dunia itu isinya ya kan begitu itu ya Bapak Ibu ya. Dunia itu yang nggak jauh-jauh. Tadi disebutkan oleh Pak Imam dalam rakaat yang pertama tadi. Gimana Pak Imam? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau. Nah, tapi kita seneng ya senda gurau begitu ya. Tapi nggak usah baperan begitu ya. Nggak duit-duit ya rasa baper biasa aja. Harusnya begitu. Itu permainan guys gitu ya. Nah itu ini di duit ya biasa aja, nggak usah juga sombong angkuh, biasa aja gitu ya. Ya, karena yang lebih punya duit juga lebih banyak gitu ya. Kita miskin ya biasa aja, karena yang lebih miskin dari kita juga banyak gitu. Jadi nggak usah baper gitu ya. Ibaratnya seperti bermain gitu. Bermain itu kan kita tahu aturannya ya, nggak boleh baper kan gitu ya, kalah ya biasa, menang ya nggak usah sombong ya kayak gitulah. Wa mahadil hayatu illa lahwun wa la'ibun. Dan kehidupan yang sesungguhnya ya itu adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu gimana? Yal hayawan. Hayawan bukan hewan ya, tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Nah ini. Jadi keinginan kita yang berlebih, ya, ingin boleh, itu manusiawi, gitu ya. Yang mungkin itu kemudian identik dengan kebutuhan, gitu ya. Tapi kalau sudah berlebih, lebih, itu artinya rakus, tamak. Makanya Imam Nawawi memberikan definisi dunia itu mazada anil hajah. Sesuatu yang melebihi batas kebutuhan kita, itulah dunia. Karena terkait dengan keinginan kita yang berlebih untuk merengkuh itu semua. Tapi kalau sebatas masih haja, itu manusiawi. Cukup kebutuhan kita, itu harusnya segitu. Tapi kita punya ingin lebih. Di bojo siji cukup, tapi ingin loro, ingin telu. Jangan-jangan itu karena tamak rakus. Tapi disandarkan atas nama sunnah Nabi. Kanjeng Nabi itu oleh wayah. Ya aku berarti oleh. Padahal tidak memiliki prasyarat
keadilan misalnya. Itu berarti lebih pada tamak gitu ya. Nah, tanpa merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, siji rantek-entek gitu ya. Siji kadang-kadang wis membuat meketek nang omah gitu ya. Ya polisi gagah perkasa begitu masuk rumah yang ngedrok. Karena berhadapan dengan ras terkuat di bumi gitu ya. Nah, kok gitu pengen nambah lagi gitu ya. Nah, jadi tamak itu adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu, terutama harta benda ya, terkait dengan hal-hal yang duniawi ya. Duniawi itu isunya kan ya itu dah, kekayaan, harta benda, apalagi popularitas, pujian ya, popularitas, terus apalagi kekuasaan gitu ya. Wis dadi bupati pengen dadi gubernur, gubernur pengen dadi presiden, ya, presiden pengen nambah lagi, atau atasnya presiden gitu ya, sebagai apa pengatur gitu ya, presidennya boneka diatur ya, nanti pengen apa lagi. Nah, ini adalah ketamakan, kerakusan, dan negeri kita ini hancur karena sifat tamak dan rakus seperti ini ya. Nah, ini itu tamak. Tamak menjadikan seseorang itu tetap miskin ya, bahasanya Imam Nawawi tadi, faqidun ya, ma yahtaju lima yahtaju, dia selalu kehilangan sesuatu, tidak merasa cukup gitu ya. Karena sifat tamaknya itu udah punya ini itu tapi nggak pernah puas gitu ya. Tidak pernah merasa cukup. Nah, maka ya itulah orang yang miskin begitu. Orang yang melarat itu kan orang yang begitu. Orang yang merasa tidak pernah memiliki karena tidak punya kepuasan di situ. Ya. Maka walaupun dia memiliki banyak harta, jika dia tamak, kemaruk, selalu ingin lebih, maka tetap merasa kekurangan. Tetap miskin, fakir. Nah, kecenderungannya untuk terus mengejar dunia membuat hatinya tidak pernah merasa puas. Nah, ini. Maka kita belajar menjauhi tamak, apalagi kalau sudah umur 40 tahun lebih di atas. Seharusnya sudah mulai calling down. Mbah Mun kalau nggak salah ya, pernah Mbak Maimun Zubair, Yai Maimun Zubair, itu pernah saya dengar. Ini awakmu wis umur 40 tahun, kok tetep gak suge-suge, wis ndang mandeko. Cari alternatif lain, cari ilmu. Karena menurut beliau batasnya itu 40 tahun. Ini wis 40 tahun kok duwe bakat suge, itu ketok. Gitu. Tapi nek wis umure 40 tahun ke atas kok gak suge-suge, wis gak usah kemaruk terhadap dunia, alihkan perhatian untuk menambah ketaatan, cari ilmu gitu. Kok gak tambah tua, semakin apa? Kemaruk. Itu namanya tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Harusnya wis calling down. Nah, gitu. Ya. Kata Mbak Mun begitu. Nah, kecenderungannya untuk terus mengejar dunia membuat hatinya tidak pernah puas. Nah, ciri-ciri orang yang tamak diantaranya seperti ini. Mari coba kita lihat, apakah ini ada di dalam diri kita ya? Kalau ada, mari kita coba belajar, gitu ya. Satu, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, kira-kira kita masih begitu nggak, Bapak Ibu? Koyo iyo. Ayo kita sama-sama belajar mengubah diri. Lalu selalu menginginkan lebih, bahkan jika sudah memiliki banyak. Wes sak piring bakso itu kayak ijik sisone akeh. Wah, dibungkus. Jadi cukup, enough is enough kan begitu ya mestinya ya. Cukup begitu ya, tapi kayak kok wah gak liyane wis padha iki sisone cok ono nambah lagi gitu. Cenderung kikir dan sulit berbagi. Nah, itu juga tanda kita punya ketamakan itu. Pengen direngkuh sendiri hartanya itu, ya nggak dialirkan blas, gitu ya. Nah, ini juga tanda ketamakan. Kita punya kerakusan, ya seakan-akan ingin wis tak kungkungi dewi,
liyane wis gak oleh. Ya. Nah, ngalir titik blas gak. Padahal tonggone ketok-ketok gak tahu mangan ya ora tahu dikai. Nah, ini juga berarti pertanda tamak gitu ya. Jadi bakhil itu ya buah dari ketamakan. Lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ambisius boleh ya, punya ambisi ya penting juga. Tapi terlalu ambisius itu tamak gitu ya. Apa saja ingin didapatkan dan cenderung biasanya kemudian menghalalkan segala cara. Gak iso ditembak pakai timah perak, ya pakai timah emas. Wah, gak iso amplop titik ya ditebeli begitu. Berbagai cara dia lakukan. Dan kayak negeri kita sudah begitu sekarang tradisinya ya. Jangan-jangan karena kita tamak semuanya sudah. Lalu dapat menimbulkan dampak negatif. Ada iri hati, permusuhan, adawah, kezaliman. Nah ini juga tanda-tanda bahwa di dalam diri kita itu ada ketamakan. Kok gampang ya? Delok wong untuk nikmati kok loro hati gitu. Padahal nggak ada hubungannya kan? Dia yang mendapatkan nikmat, kok aku yang sakit hati? Nah itu berarti tanda-tanda bahwa ada ketamakan, kerakusan di dalam diri kita. Ya, tonggo kerjane gak bejaji kok. Tuku mobil gonta ganti. Kata Ibnu Taimiyah, sakit hati saja, walaupun kita tidak menginginkan mobil itu hilang dari tetangga kita, sakit hati tok itu sudah termasuk hasad. Karena hasad itu kan SMS begitu ya, kata Hakim itu. Sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih. SMS. Nah, kira-kira begitu. Kok masih ada di dalam diri kita, berarti kemungkinannya ada benih tamak, rakus di dalam diri kita. Ya. Harusnya kan dibalik. Senang melihat orang lain, senang. Sedih melihat orang lain, sedih, kan begitu. Ini enggak kebalikan. So menengi pol nih, tonggone itu ya diuji dengan kesusahan. Kapokmu kapan? Ya, perlu tambahin meneh. Ya. Nah, itu berarti ada hasud, ada iri. Nah, Rasulullah memberikan cara gimana itu? Kalau udah muncul seperti itu, gitu ya. Muncul rasa sakit hati ketika melihat orang lain senang. Ya, cara yang pertama itu istighfar, lalu doakan yang terbaik bagi orang yang kita hasuti. Podo-podo toko nih laris pol toh. Ya, tokoku kok sepi begitu. Lalu loro hati. Nah, cepat-cepat istighfar, doakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan larisnya toko tonggoku kuwi semakin banyak zakatnya, semakin banyak sedekahnya, hartanya berlimpah, menambah keberkahan. Doakan, walaupun mungkin pertama nggak ikhlas doakan. Loro hati, tapi coba kita belajar begitu, mendoakan yang terbaik pada orang yang kita hasudi. Nah, ketika kita mendoakan itulah malaikat juga ikut mengaminkan doa kita dan malaikat mendoakan kita. Walahu mithlah. Dan bagi yang mendoakan yang terbaik itu seperti mendapatkan seperti apa yang dia doakan. Nah ini. Nah, itu selain mengobati hasad kita, ya, itu juga cara terbaik kita berdoa mudah dikabulkan karena malaikat ikut mengamini. Nah, ini. Jadi dari sini sebenarnya konsepnya sederhana. Jika ingin cepat kaya, doakan yang terbaik pada orang lain, kan begitu toh. Nah, tapi kira-kira itu ringan apa berat, Bapak Ibu? Seloro hati kondongan no sing api-api. Nah, pergulatannya tentu tidak mudah. Tapi disitulah ya, pahala itu bergantung kepada tingkat beratnya amal, kan begitu. Nah,
Jadi ini ciri-ciri orang yang tamak. Kalau ada salah satu di antara ciri ini, dan tentu masih banyak ciri yang lain, mari kita belajar ya untuk menanggulanginya. Nah, poin yang kedua, kok wis 30 menitan lebih, 40 menit ya. Tentang ketaatan, ini sudah pernah sering kita bahas ya. Taat itu artinya adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu ketaatan. Ya. Tidak sekedar melaksanakan perintah tapi juga menjauhi larangan. Dan bab tarkul ma'asi, bab ketaatan dalam hal meninggalkan larangan itu lebih luas medannya. Ya, maka termasuk ketaatan. Kita memilih tidur daripada kemudian ikut ajakan teman melaksanakan maksiat. Nah, tidur kita sudah ketaatan. Gitu ya. Maka medan ketaatan itu luas. Gitu ya. Ini harus kita pahami betul-betul. Nah, orang yang taat, gitu ya, itu membuat dia dihormati oleh orang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan ya. Meskipun dia tidak punya kedudukan, ya, tidak memiliki kekayaan dunia, sepanjang dia taat kepada Allah, ucapannya dengan tindakannya betul-betul match gitu ya, selaras, dia baik karena taatnya kepada Allah gitu ya, kebaikannya mengalir karena taatnya kepada Allah, bukan karena mencari sesuatu dari orang yang dia baik. Berarti ada keikhlasan dalam berbuat baik sebagai simbol ketaatan dia, maka orang seperti ini akan ditaati. Walaupun sekarang ini ya standar pergaulan itu berubah, tapi tetap bagi orang yang taat dia tetap akan berbuat baik walaupun tidak dibaiki orang yang dia baiki. Nah, prinsipnya seperti itu. Orang yang taat akan dihormati. Nah, yang ketiga tentang qanaah. Jadi kita juga sudah singgung, Imam Nawawi memberikan penjelasan yang sederhana. Ciri kalau kita punya qanaah diantaranya adalah hati kita tetap tentrem, tenang, damai, dikala hilang sesuatu yang biasa ada dalam hidup kita. Dan hati kita legowo, ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meyakini bahwa apapun di dalam kehidupan ini adalah ujian, bala. Seneng itu bala, sedih juga bala. Nikmat itu ujian, sengsara itu juga ujian. Harusnya kan kita bisa meletakkan sama, setimbang gitu ya. Dikala seneng ya, kita bersyukur, dikala tidak senang kita bersabar. Harusnya timbangannya sama. Maka Rasulullah mengibaratkan, Rasulullah itu merasa takjub dengan kualitas orang yang beriman, gitu ya. Karena dia bisa seimbang, dia bisa menjadi punya pribadi yang seimbang. Ya. Dikala senang ya biasa, tetap syukur. Ya. Dikala sengsara dia bisa sabar, menyeimbangkan dua sayap inilah. Ya. Kelebihan dari seorang mukmin. Nah, qanaah itu bisa terkait dengan itu. Hatinya tetap tenang dikala hilang sesuatu yang ada. Hatinya juga tetap tenang ketika sesuatu itu tetap ada di dalam dirinya. Tidak kemudian berubah, tetap ya, biasa saja. Dan legowo dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Nah, qanaah membuat seseorang selalu kaya. Nah, tadi kita sudah bisa sebutkan ya. Konsep tentang kaya di dalam Islam itu bukan berarti banyaknya harta. Bukan konsep lahiriah seperti itu. Lebih pada konsep batiniah, yaitu perasaan, sikap selalu merasa cukup. Nah itu. Ya, duwe oma kuwedih api, yo merasa cukup. Duwe oma gede kreot, yo merasa cukup. Kira-kira milih mana Bapak? Omah magrong-magrong merasa cukup atau rumah SSSSS ya, ya serba susah semujur tapi juga merasa cukup. Kira-kira pilih yang mana? Saya tahu pasti pilih yang pertama gitu ya. Padahal dua-duanya juga penuh dengan
pujian, tapi merasa cukup gitu ya. Nah, itulah kekayaan ya. Kalau gitu nggak perlu kerja dong Ustaz, nggak juga begitu ya. Ya, karena memiliki banyak hal di dunia ini juga dianjurkan minimal agar kita itu punya harga diri, tidak gampang diremehkan. Karena kita ini siapapun kita, sepanjang kita Muslim, kita membawa label Islam di dalam diri kita. Maka dengan kekayaan duniawi dalam arti materi seperti itu penting ya, agar kita ini dihargai, minimal tetap kita bisa menjaga harga diri kita. Tetapi jangan kemudian itu membuat kita tidak pernah merasa cukup gitu. Enggak juga. Termasuk kekuatan finansial itu ya. Itu juga dianjurkan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Maka kepemilikan juga simbol kekuatan gitu ya. Nah, hari ini kan kita ini apalagi dalam konteks ya politik global begitu ya kan, kita nggak punya harga diri gitu. Coba akibatnya apa? Ukhuwah kita ini tercerai-berai karena kita nggak punya harga diri sama sekali. Oke, jadi kepuasan hati merupakan kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan duniawi. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku lihat qanaah adalah puncak kekayaan. Jadi qanaah sendiri itu adalah kekayaan. Maka aku pegang teguh sifat ini, maka aku merasa kaya meski tanpa harta, dan aku berjalan di antara manusia bagaikan seorang raja. Jadi qanaah itu membuat kita menjadi manusia merdeka. Gitu. Karena kita sudah tidak terkungkung minimal dengan hati kita yang tidak pernah puas. Maka kita ya ibarat raja, nyantai aja begitu. Ya. Nah, akan selalu terasa kurang ketika yang Anda jadikan ukuran adalah nikmat orang lain. Artinya agar kita selalu bisa qanaah, ya, maka nggak usah membuat ukuran dengan melihat orang lain, nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya. Nah, kok jadi berubah ya tampilannya di sini. Manfaat qanaah itu banyak sekali, diantaranya mendapatkan dunia seluruhnya. Ini Rasulullah yang mengatakan dalam hadis. Oke, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya karena waktunya sudah. Lalu menjadi orang yang beruntung. Hadis Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Jadi qanaah itu anugerah. Maka ketika kita merasa puas, itu berarti Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam seperti kita sudah Islam, diberikan rizki yang cukup, dan Allah mengarunikannya sifat qanaah. Jadi qanaah itu anugerah karunia dengan apa yang diberikan kepadanya. Gitu ya. Islam, semuanya sudah Islam. Punya rizki yang cukup, saya lihat kayaknya semuanya sudah cukup deh rizkinya. Ya. Karena cukup dan tidak kan bergantung kepada hati kita masing-masing. Nah, tinggal kemudian mari kita tambahkan belajar sifat sikap merasa puas. Nah, kalau sudah 3 hal ini, kita termasuk orang yang muflih atau falah, orang yang beruntung baik dari sisi materi maupun batinnya. Masih ingat ya, orang yang bahagia itu dalam bahasa Arab kan ada banyak. Ada yang faroh, ya. Lalu kemudian ada apa lagi? Yang pernah belajar bahasa Arab, ya, fauz, lalu falah. Kalau faroh itu orang yang memiliki kebahagiaan karena memiliki banyak harta berlimpah, kekayaan duniawi, itu faroh. Nama perempuan menjadi farah, laki-laki farih atau farihah kalau perempuan. Itu mungkin orang tuanya dulu menginginkan dia memiliki banyak harta berlimpah sehingga mendapatkan kebahagiaan dari. Tapi kalau kebahagiaan itu sifatnya batiniah, itu namanya fauz. Ya, fauzan, fauzi, nama orang gitu ya. Mungkin dulu orang tuanya berharap, mungkin walaupun dia mungkin nanti ketika hidup nggak punya banyak harta, tapi tetap bahagia. Kebahagiaan imaterial batiniah itu namanya fauz. Nah,
Kalau kita suruh milih antara Farah dan Fauz, pilih yang mana? Yo karu-karune Ustaz. Dan Allah sangat paham kalau psikologi kita itu begitu rakus, gitu ya. Maka menyediakan kata falah. Nah, falah itu kebahagiaan yang menggabungkan antara kebahagiaan material dengan kebahagiaan imaterial, moral. Ya, tadi itu namanya falah. Maka disebutkan jadi qad aflaha. Sungguh sangat beruntung. Man aslama, orang yang sudah Islam, KTP ini Islam, taat dengan syariat Islam, waruzikoh kafafa, kemudian Allah memberikan rezeki yang cukup, nggak gelandang, nggak bambung, wis pokoknya oma yang duwe, bojo yang duwe, anak duwe, apalagi kerjaan yang punya walaupun nggak mentereng, cukup. Wa qanna'ahullahu bima ata, lalu Allah kemudian memberikan sikap qanaah, sifat qanaah di dalam hatinya terhadap apa yang Allah berikan. Itu serasa dunia ini miliknya, yang lain kontrak, gitu ya. Nah, ini itu orang yang paling bahagia. Aflah, falah, ismu tafdilnya, bentuk superlatifnya itu aflah. Jamil itu bagus. Kalau orang yang paling bagus, ajmal. Nah ini falah, aflah. Ya, itu ya. Tapi di sini pakai kata kerja qad aflaha. Aflaha di sini bukan mutafdil ya, tetapi kata kerja madhi, aflaha, telah beruntung. Sungguh, ada kata qad, sungguh beruntung, berbahagia, ya, sangat beruntung orang yang Islam, masuk Islam, diberi rezeki cukup, lalu dianugerahkan sifat qanaah. Nah, manfaat dari qanaah juga menjadikan kita mudah bersyukur. Ya, mudah bersyukur. Nah, ini prinsip juga untuk mencoba belajar qanaah ya. Unduru ila man asfala minkum. Lihatlah pada orang yang lebih rendah dalam hal duniawi, bukan hal agama ya. Kalau dalam hal beragama justru kita diminta untuk melihat orang yang lebih tinggi. Dalam urusan ketaatan kepada Allah justru kita harus melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Tapi urusan duniawi, lihatlah man asfala minkum, yang lebih rendah. Ya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan engkau melihat pada orang yang lebih tinggi dari hal duniawi dari kalian. Fahuwa ajdaru Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Ya. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Nah, ini diantaranya cara untuk menumbuhkan qanaah seperti itu. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang mudah bersyukur. Nah ini. Qanaah juga membuat kita jauh dari hasad, iri, cemburu pada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain tadi. Ya, karena kalau kita sudah merasa cukup, ngapain pula kemudian kita merasa cemburu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, gitu ya. Nah ini, sepiring emas takkan cukup bagi orang serakah. Nah ini tadi. Ini saya ambil dari meme di internet ya. Namun sepiring nasi mampu membahagiakan mereka yang qanaah. Ya, nah. Lalu manfaat lain dari qanaah adalah mengatasi berbagai problema hidup. Ya, termasuk contohnya menjadikan kita kemudian tidak pandai berhutang. Nah, itu karena udah qanaah. Kalau seseorang memiliki sifat qanaah, maka ia akan memanage kehidupannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya wis tercukupi, cukup, nggak perlu pengen ini pengen itu, akhirnya nggak berhutang, nggak berani berhutang, wis cukup. Dan berbahagialah orang yang tidak punya hutang. Ya. Tapi nih kepepet ya ngutang, tapi ngutang pada saudaranya. Ini iso jo karo wong liya gitu ya. Nah, saya ingat dulu itu ibu saya ya mengatakan itu, ojo sampai utang bank, ibu. Sekali kamu hutang bank, nggak akan pernah saya injak rumahmu. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah hutang, karena nggak pengen ibu saya nggak mau injak rumahku. Gitu ya. Selain bagi saya hutang bank itu hukumnya juga nggak jelas begitu ya. Nah itu. Maka ya semampunya
Ya iso bangun pondasi ini, tak bangun pondasi sih walaupun masih ngontrak. Ya semampunya iso bangun walaupun belum ada pintu kamarnya, masih belum dibelur wis tak goni. Itu bagian dari tadbir, ya, memanage itu, agar nggak berhutang. Ya. Nah, at-tadbiru nisful ma'isah, karena manajemen diri, manajemen pengelolaan hidup itu adalah separuh dari penghidupan kita. Dua bojo kok nggak bisa mengelola uang, ya nggak ada cukupnya. Nah ini pernah kita bahas ya, at-tadbir nisful ma'isah di makalah yang keberapa. Nah, termasuk manfaat dari qanaah adalah membuat kuat diri kita walaupun mungkin fisik kita lapar, seperti contoh perempuan tawanan tadi. Jadi qanaah itu manfaatnya luar biasa banyak gitu ya, membuat kita kuat dalam arti juga sabar gitu ya, menghadapi segala hasud dan lain sebagainya itu. Nah ini Bapak Ibu ya, mohon maaf agak panjang, biasanya 45 menit, ini 50 menit. Oh kok 50 menit berapa? Lebih 10 menit. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, intinya adalah ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita memanage, menata diri kita terkait dengan 3 poin tadi. Apa itu Bapak Ibu? Saya ingat? Tentang kerakusan, ketamakan. Ya, yang kedua tentang ketaatan, yang ketiga tentang qanaah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan melalui majelis kita ini, sehingga betul-betul kita bisa belajar menatah diri kita, ya, sehingga menjadi mukmin yang betul-betul hebat ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfiruh. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين